Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok D akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu yang akan menyampaikan Ibu Atus dengan materinya yaitu modul ajar. Pada Ibu Atus kami persilahkan. Terima kasih Bu Tanti yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya Ibu-ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, tetap semangat Bu ya. Oke, untuk kesempatan sekarang saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Jadi untuk yang pertama ini ada karetnya ini bagi dua aja nih. Karet sip. Oke, ini tentang modul ajar ya Ibu-ibu ya. Jadi ini kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Ibu-ibu semua mendapatkan pemahaman tentang modul ajar ini. Oke, next berikutnya. Untuk agenda sesinya, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dari modul ajar. Yang kedua yaitu komponen dari modul ajar. Oke, sebelum kita ke sana, mungkin Ibu-ibu semua pernah dengar ya Bu ya, bahkan sering mungkin menggunakannya. Modul ajar itu seperti apa sih sebetulnya? Ada yang tahu Ibu-ibu? Modul ajar itu kita gunakan sebagai pedoman kita dalam pembelajaran mungkin ya Bu ya. Sebelum kita belajar itu sebelum kita mengajar kita menggunakan modul ajar ini untuk petunjuk atau pedoman kita dalam pembelajaran. Ya, jadi modul ajar ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang kita buat terlebih dahulu. Oke, sip. Hebat semua ibu-ibu ternyata. Oke, kita samakan persepsi ya ibu-ibu semua ya. Oke. Untuk konsep modul ajar itu, di sini kita akan melihat dulu dari pengertiannya ya Bu ya. Modul ajar itu adalah seperangkat alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Untuk modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai model ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan terlihat. Jadi tujuan dari modul ajar di sini itu semuanya membentuk profil pelajar Pancasila ya. Next berikutnya. Untuk komponen modul ajar di sini guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan kesiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kurikulum. Ini komponen modul ajar terdiri atas 3 bagian, Ibu-ibu semua ya. Yang pertama untuk informasi umum. Di dalamnya itu terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Untuk yang berikutnya yaitu komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik,
persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik, dan yang berikutnya yaitu lampiran. Di dalamnya terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar isi. Ya, demikianlah tadi paparan dari modul ajar. Demikiannya kurang lebihnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Bu Tanti. Terima kasih Ibu Atus yang sudah menyampaikan paparannya tentang modul ajar. Mungkin Ibu Ica ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Tanti dan Bu Atus sudah memaparkan materinya. Ya, di sini saya mau bertanya nih sama Ibu Atus mengenai modul ajar. Bagaimanakah bentuk modul ajar itu? Karena kalau saya lihat itu mirip banget dengan RPP yang biasa kita gunakan ya. Jadi perbedaannya di mana sih dengan modul ajar itu? Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Silakan Ibu Atus. Ya, terima kasih Bu Tanti, terima kasih Bu Anissa untuk pertanyaannya yang luar biasa. Jadi sebetulnya untuk bentuk model dari bentuk modul ajar ini sendiri memang dia mirip dengan RPP ya Bu ya. Hanya saja di dalamnya itu lebih lengkap lagi. Jadi komponen yang ada di dalam RPP itu dimasukkan ke dalam modul ajar, kemudian ditambahkan dengan 18 komponen yang sudah ada. Dan di sini pun modul ajar sifatnya fleksibel juga. Jadi selain dari 18 komponen yang disertakan, jadi Ibu-Ibu semua masih bisa menambahkan komponen lain jika memang itu dibutuhkan. Karena ini disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik dan keadaan lingkungan sekolah juga. Demikian Bu Ica. Bagaimana Ibu Ica? Ya, cukup Ibu Tanti dan Ibu Atus, terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Demikian tadi paparan yang pertama. Selanjutnya, silahkan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Saya sebagai moderator, kemudian nanti materi yang kedua mengenai asesmen formatif dan sumatif akan disampaikan oleh Ibu Tanti. Ya, kepada Ibu Tanti dipersilakan. Terima kasih Ibu Ica. Di sini kami akan memaparkan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Agenda pada sesi ini, next, yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang ketiga, umpan balik. Jenis-jenis asesmen di sini dibagi menjadi asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Ini pada asesmen formatif. Terus asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sebagai evaluasi pada proses pembelajaran. Ini dilaksanakan pada asesmen sumatif. Semua ini dilaksanakan pada proses pembelajaran. Tentang konsep asesmen formatif, yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Juga bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid
dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Kemudian konsep asesmen sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuknya bisa berupa refleksi, yaitu melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat proses pembelajaran. Yang kedua, bentuk yang kedua, esai, yaitu mengasah keterampilan menulis akademis murid dan mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Next, bentuk yang ketiga yaitu jurnal. Jurnal ini melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Jurnal ini menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Bentuk yang selanjutnya yaitu poster. Poster dapat mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman dengan cara semenarik mungkin. Bentuk yang ketiga yaitu tes tertulis. Ini yang sering digunakan di dalam matematika, yaitu tes pilihan ganda, ya, yang pilihannya itu bisa A, B, C, D, terus bisa juga berupa kuis pertanyaan. Nah, ini penerapannya yaitu dengan umpan balik. Next. Yang selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik bagi guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Umpan balik bagi murid membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengukur dan merasakan berperan dalam proses pembelajaran mereka. Juga dapat memberikan umpan balik kepada sesama teman, memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lainnya. Demikian paparan kami tentang asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih. Kepada Bu Ica, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Tanti atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan mengenai asesmen sumatif dan formatif ya, Bu Tanti ya. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya. Masih semangat kan, Bu? Oh iya, Bu Atus semangat sekali. Ya. Semangat ya. Semangat ya, Bu Atus. Terima kasih untuk lagunya, Bu Anissa. Ya. Bu Tanti, saya masih belum paham. Ya. Sebetulnya untuk asesmen formatif dan sumatif, ini sebetulnya waktu pelaksanaannya yang terbaik itu kapan ya, Bu ya? Baik. Saya coba menjawab ya, Bu. Ya. Baik, untuk asesmen formatif itu pelaksanaannya pada waktu pelaksanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran berlangsung sambil kita memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa.
Terus kalau untuk pelaksanaan asesmen sumatif itu setelah beberapa kali pertemuan. Ya, jadi udah selesai satu pokok bahasan. Demikian, Jadi, Bu Agus, bagaimana? Jadi kalau asesmen formatif ini dilakukan berulang-ulang ya Bu ya, selama jadi setiap kali pertemuan pasti ada asesmen formatif, begitu ya Bu ya? Iya, sambil berjalan. Jadi masih mengajar dalam keadaan pembelajaran, kita tanya-tanya gitu untuk lebih menyemangat juga dan supaya pembelajarannya berjalan dua arah, guru dan siswa. Demikian mungkin buat Bu Atus. Ya, terima kasih Bu Tanti untuk jawabannya. Ya, bagaimana Bu Atus? Sudah cukup? Cukup, ya. Ya, baiklah. Terima kasih. Ya, semoga puas ya Bu sama jawabannya. Terima kasih Bu Atus dan Bu Tanti. Baiklah Bapak Ibu, karena pemaparan sudah selesai, maka diskusi akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Atus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang ketiga, ini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Anissa dengan judul asesmen diagnostik. Kepada Bu Anissa, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Atu sebagai moderator. Masih semangat ya Ibu-Ibu? Ini udah pemaparan ketiga. Bagaimana kalau sebelum saya masuk materi, saya mau ice breaking dulu nih, biar Ibu-Ibu tetap semangat. Baik. Ya Bu Atus, oke. Bu Umi, halo Bu Umi. Mudah-mudahan Bu Umi bisa mendengar ya, karena masalah jaringan Bu Umi. Ya, Bu Atus, bisa dengar Bu Atus? Halo Bu Atus. Ya, Bu Atus ke-mute ya, ini jadi suaranya nggak kedengeran. Kita ice breaking ya. Oke. Nggak kedengeran Ibu. Ibu nggak bisa dengar, Mas. Halo, halo, dengar Bu? Di mana sih? Dengar? Ibu nggak bisa dengar. Mana? Aduh, sepertinya ada kendala. Baik, udah bisa. Oh iya, udah. Bu Atus sudah. Bu Tanti, kita tunggu Bu Atus dulu ya. Kayaknya nggak bisa. Maaf ya, ya Allah. Maaf. Bisa Bu, sekarang bisa. Udah bisa. Oke, kita ice breaking dulu ya Bu. Sebelum masuk materi. Biar tetap semangat. Oke, Ibu-Ibu. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ya, jadi apa yang saya katakan, Bapak Ibu silakan mengikutinya. Siap, Bu? Siap. Siap. Ya. Kuda, kuda, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Sapi, sapi, kuda, kuda, sapi. Sapi, sapi, kuda, kuda, sapi. Sapi, kuda, sapi, kuda, sapi. Sapi, kuda, sapi, kuda, sapi. Ada berapa jumlah sapi? Waduh, ada berapa ya? Dong. Ada banyak. Ibu, nih, ikuti apa yang saya katakan ya. Ikuti apa yang saya katakan. Ada berapa sapi? Ada berapa sapi? Saya ulangi ya, Bu. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, Bu? Ya. Sapi-sapi, kuda-kuda. Sapi-sapi, kuda-kuda. Sapi kuda, sapi kuda. Sapi kuda, sapi kuda. Ada berapa jumlah kaki sapi? Ada berapa jumlah kaki sapi? Bu Tanti keren. Bu Atus. Masih belum connect nih. Kan perintahnya ikuti apa yang saya katakan ya, Bu Tanti ya. Iya. Jangan dihitung Bu, jumlah kaki sapinya kebanyakan. Oke. Baik, terima kasih udah ngerjain kita. Iya, biar kita tetap semangat ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ibu-Ibu. Langsung aja ya Bu.
saya ke Boleh, silakan. materi yang mau saya sampaikan, yaitu mengenai asesmen diagnostik. Sudah tampil? Sudah tampil, Bu? Sudah terlihat? Sudah, tapi terakhir. Nah, ini ya. Sip. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai asesmen diagnostik. Nah, apa sih asesmen diagnostik ini? Jadi sebelum kita ke seperti apa bentuk asesmen diagnostik ini, kita harus tahu dulu tujuannya ya. Yang pertama yaitu secara umum, asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran nih, ya Bapak Ibu, kita harus melaksanakan asesmen diagnostik ini dulu untuk mengetahui nih bagaimana sih kemampuan siswa di awal pembelajaran seperti itu. Nah, atau bagaimana kondisi siswa di sebelum memulai pembelajaran. Itu tujuan secara umumnya. Nah, kemudian asesmen diagnostik ini terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan diagnosis kognitif. Nah, adapun tujuannya dari masing-masing asesmen ini yaitu sebagai berikut. Untuk yang non-kognitif, tujuannya yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, tujuan-tujuan ini nanti yang akan kita cari tahu gitu ya Bu, yang akan kita capai sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian untuk asesmen diagnostik yang kognitifnya, yang pertama yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang selanjutnya menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan terakhir, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, ini untuk yang kognitifnya. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini diberikan di awal pembelajaran. Nah, dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Jadi kita melakukan diagnostik non-kognitif ini untuk mencari tahu hal-hal seperti yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua yaitu untuk aktivitas siswa selama belajar di rumah. Ketiga adalah kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan terakhir adalah gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Yang kedua yaitu tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama ada persiapan ya, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan kunci yang mengenai aktivitas siswa. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah siswa ini setelah kita berikan pertanyaan di tahap yang pertama tadi, siswa ini menuangkannya yaitu dengan bercerita, boleh dengan menulis atau boleh juga dengan menggambar gitu ya. Kemudian tindak lanjutnya yaitu yang pertama mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Artinya jika ada murid Bapak Ibu yang menjawabnya dengan emosi yang marah atau kesel, nah itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kepada siswa tersebut secara empat mata, diajak ngobrol seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menentukan tindak lanjut dengan mengkomunikasikan pada orang tua siswa ini, atau juga bisa dengan, kalau di sekolah kita bisa dengan wali kelas atau guru BK ya. Dan selanjutnya adalah ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Yang terakhir adalah asesmen diagnostik yang kognitifnya. Nah,
Asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkala. Artinya kita bisa melaksanakannya itu di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran, atau di waktu yang lain. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama, untuk tahapannya, mohon maaf. Yang pertama yaitu kita lakukan persiapan dan pelaksanaan terlebih dahulu dengan cara membuat jadwal pelaksanaan asesmen dan mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Dan yang ketiga adalah menyusun pertanyaan sederhana. Nah, pertanyaan di sini adalah untuk memancing siswa agar atau memotivasi siswa sebelum pembelajaran dimulai, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah lakukan pengolahan hasil asesmen, kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah siswa dengan nilai rata-rata yang akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua adalah siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata untuk mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan asesmen diagnostik, dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Bu Atis. Terima kasih Bu Anissa. Suaranya tadi nggak kedengaran. Ya. Terima kasih Bu Anissa untuk materinya yang luar biasa materinya ya. Baik, silakan kepada ibu-ibu sekalian yang ingin ditanyakan dari paparan materi tersebut. Baik, Bu Ica, ada Ibu yang Tanti, ingin silakan. saya tanyakan. Tindakan apa ya yang harus kita laksanakan, kita sebagai guru, jika kita sudah melaksanakan tindak lanjut dari asesmen diagnostik ini, tetapi kemampuan siswa masih di bawah rata-rata? Ya, terima kasih Bu Tanti untuk pertanyaannya. Silakan Bu Anissa. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Tanti. Jadi mungkin tindakan yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu mengulangi proses diagnostik ini dengan melakukan formatif, dengan melakukan tes asesmen formatif ini, yaitu dengan strategi yang lebih bervariasi lagi sebelum kita, maksudnya gini, kita harus menyusun strategi ini lebih baik lagi dan bervariasi lagi agar si siswa ini mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan gitu. Jadi dengan strategi yang baru ini siswa bisa mencapai tadi kompetensi yang diinginkan. Jadi semoga tidak mengulangi lagi kesalahannya atau kemampuannya bisa di atas rata-rata. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Atau ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan, silahkan. Sepertinya sih kita hanya Bu Atus sendiri mau menambahkan. Oke, silakan Bu Tanti, bagaimana jawaban dari Bu Anissa? Kita mengulangi lagi mengadakan diagnostik asesmen diagnostik kita ulangi lagi Bu, seperti itu. Ya. Baik. Tapi dengan penyusunan strategi yang lebih bervariasi ya Bu. Jadi, artinya yang sudah pernah kita lakukan ya kita ganti dengan yang baru gitu loh. Strategi pembelajaran seperti itu. Ya mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica. Iya, sama-sama. Sudah cukup ya Bu Tanti ya. Iya, terima kasih Bu Atus. Ya. Demikianlah tadi paparan materi dari Bu Anissa yaitu tentang asesmen diagnostik. Mudah-mudahan paparan dari D ini semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua dan jadi pembelajaran bagi kita semua untuk di kemudian hari supaya bisa lebih baik lagi menjadi seorang guru. Ya. Untuk sesi ini saya akhiri dan terima kasih kepada semua guru-guru hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.